bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Ingat, kalau kakak bilang Laskar Kristus, apa yang adik-adik lakukan? Berdiri. Ya. Laskar Kristus, yes! Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Mari kita bergembira, mari. Kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam foto. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan kasih setia Tuhan. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terdapat pada Mazmur pasal 28 ayat 7-8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya
hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik yang akan mendengarkan cerita kakak-kakak yang akan membawakan cerita. Tuhan Yesus, berkati kami semua, ini menjadi doa kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi Ku Dengar Firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi duduk yang rapi semuanya. Sudah siap? Oke. Setelah hidup damai, orang Israel lagi-lagi melupakan Tuhan. Akibatnya mereka sekali lagi harus menjalani hukuman dari Tuhan. Bangsa Midian yang tinggal di sekitar bangsa Israel diizinkan Tuhan mengganggu mereka. Bangsa itu kerjanya selalu mengambil setiap hasil panen orang Israel dan merebut ternak mereka. Mereka selalu melakukannya sehingga orang Israel tidak memiliki apapun untuk dimakan. Hidup orang Israel betul-betul sulit dibuatnya. Orang Midian sangat banyak jumlahnya sehingga mereka membuat orang Israel ketakutan dan terpaksa tinggal di gua-gua di gunung. Mereka sangat menderita. Mereka pun akhirnya mengingat Tuhan. Mereka tidak berhenti berseru kepadanya. 7 tahun lamanya mereka mengalami penderitaan ini. Dan Tuhan pun menjawab seruan umatnya. Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi pahlawan yang gagah berani. Pemimpin bangsa Israel membebaskan mereka dari gangguan orang Midian. Gideon, seorang petani dari keluarga kecil. Ia juga anak bungsu di rumahnya. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, ia tidak percaya bahwa Tuhan memilihnya. Tuhan menginginkan dia menyelamatkan orang-orang Israel dari Midian. Kata Gideon, "Saya bukanlah orangnya. Saya ini bukan dari keluarga terkenal. Saya sangat muda. Saya adalah anak bungsu dalam keluargaku." "Gideon, aku yang memilihmu. Aku akan membuat engkau dapat melakukannya. Aku akan menyertaimu," kata malaikat Tuhan kepada Gideon. "Kamu tidak akan sendirian bekerja. Kita akan menyelamatkan Israel bersama-sama."
Gideon pun menjadi terkesima. "Tolong, beri aku tanda," kata Gideon. "Buktikan kepadaku bahwa Tuhan memang memilih aku." Tuhan pun memberikan bukti kepada Gideon. Maka Gideon bergegas pulang dan kembali dengan membawa makanan berkuah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ia membawanya kepada malaikat Tuhan, diletakkannya makanan itu di atas batu. Kemudian malaikat Tuhan itu mengulurkan tangannya, lalu dengan ujung kayu yang sedang dipegangnya, ia menyentuh daging dan roti itu. Batu itu menyala, lalu habislah terbakar daging dan roti itu. Kemudian lenyaplah malaikat itu. Maka Gideon pun percaya bahwa ia telah ditemani oleh malaikat yang diutus oleh Allah dan mereka pun takut. "Engkau tidak perlu takut, Gideon. Engkau tidak akan mati." Beberapa kali Gideon masih ragu. Ia selalu datang kepada Tuhan untuk meminta petunjuk supaya ia semakin percaya bahwa Tuhan akan menolongnya memimpin Israel. Tuhan tidak pernah berhenti meyakinkannya dan memberinya kekuatan. Gideon pun mulai melakukan perintah Tuhan. Ia mempersiapkan pasukannya untuk menyerang bangsa Midian. Mereka akan berhadapan dengan 135.000 pasukan Midian. Sementara hanya 32.000 orang Israel yang bersedia menjadi pasukan Gideon. Tetapi Tuhan berkata, jumlah itu terlalu banyak. Kalau pertempuran dimenangkan, maka orang-orang akan mengatakan bahwa mereka melakukan karena mereka sendiri kuat. Beritahu kepada mereka, barang siapa takut, silakan pulang ke rumah masing-masing. Pada hari itu juga 22.000 orang pulang ke rumah, hanya tersisa 10.000 orang. "Masih terlalu banyak," kata Tuhan. "Suruhlah orang untuk pergi ke sungai untuk minum. Siapa yang minum dengan tangannya, merekalah yang terpilih." Setelah diuji, ternyata yang lulus hanya 300 orang saja. Dan jumlah itu memang sesuai dengan apa yang diperlukan Tuhan untuk menaklukkan bangsa Midian. Karena Tuhanlah yang akan berperang. Dari Tuhanlah kekuatan itu, dan hanya mereka yang berani dan percaya kepadanya yang dapat menerima kekuatan darinya. Mereka yang berani dan percaya kepadanya, itulah yang dipilihnya untuk menjadi pasukan Gideon. Tiba waktunya untuk berperang. Gideon datang kepada Tuhan meminta petunjuk. Tuhan menyuruhnya untuk menyelidiki perkemahan orang Midian terlebih dahulu. Gideon dan seorang anak buahnya pun pergi. Ia melihat ada banyak pasukan dan unta yang akan mereka kendarai berperang. Sementara Gideon hanya punya 300 pasukan. Gideon pun mendengar percakapan pasukan Midian bahwa mereka bermimpi Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon. Gideon pulang dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang didengarnya. Dia pun membangunkan pasukannya. "Mari, Allah memenangkan pertempuran ini bagi kita," katanya kepada mereka. Gideon mempersiapkan pasukannya. Ketika hari sudah gelap, Gideon dan pasukan kecilnya menghadap mendekati perkemahan orang Midian. Setelah dekat, Gideon memberi aba-aba dan mereka semua meniupkan trompet kencang-kencang dan memecahkan pot atau kendi yang mereka bawa. "Pedang untuk Tuhan dan Gideon!" teriakan kuat Gideon dan pasukannya yang tidak berhenti. Bangsa Midian terkejut dan mengira mereka dikepung oleh pasukan besar. Mereka pun lari terbirit-birit ketakutan. Mereka bertabrakan dan saling menimpa di kegelapan malam dan kaburlah mereka semua. Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan lagi-lagi menyelamatkan orang-orang Israel. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita terdapat pada Hakim-Hakim pasal 7
ayat 7-9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel di seluruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan, kita menyanyi DOSA. Semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus, yes! Roma pasal 11 ayat yang 36, firman Tuhan berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan sambil membawa persembahan. Kita menyanyi bawa persembahannya. Wow.
masuk dalam doa syafaat, semuanya bersikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua kami, Bapak Mama dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Berikan orang tua kami kesehatan dan hikmat untuk mendidik kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga adik-adik sekolah minggu yang sudah mulai sekolah walaupun masih melalui media online, tapi kiranya Tuhan Yesus tetap memampukan adik-adik sehingga dapat bersekolah dengan baik dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu agar tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampunkan segala dosa kami, kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes! Kita akan memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita bernyanyi dengan betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan.
Sampai jumpa. Dadah.